Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Sabtu 10 Februari 2024, spesial edisi memperingati Imlek 2575 Kongzili. Bersama saya, M. Oscar Surya Yoga. Dan saya, Rukbia Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Warga Tionghoa Kota Padang merayakan Tahun Baru Imlek 2575. Jelang masa tenang, partai politik diminta menertibkan alat peraga kampanye secara mandiri. Di informasi pertama, saudara, memperingati Imlek 275 Kongzili. Warga etnis Tionghoa Kota Padang menginginkan masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu, meski berbeda pilihan dalam memilih presiden dan wakil presiden. Bersiokan naga, warga Tionghoa juga berharap ke depannya Indonesia semakin kuat dan sejahtera. Beginilah suasana perayaan Imlek di Kelenteng Si Hin Kiong pada malam pergantian tahun Imlek 2574 Kongzili berganti menjadi Imlek 2575 Kongzili. Tampak perayaan Imlek tahun 2024 tersebut berlangsung meriah dengan konsep persatuan. Tidak hanya warga Tionghoa, etnis lainnya seperti India dan Minang juga ikut memeriahkan tahun Imlek 2575 Kongzili di Kota Padang tanpa memandang agama tertentu. Perayaan Imlek tersebut semakin meriah dengan adanya penampilan grup barongsai dan naga sebelum warga Tionghoa melaksanakan ibadah pergantian tahun kalender Cina. Humas Kelenteng Si Hin Kiong Indrali mengatakan Imlek 2575 Kongzili bersiokan naga yang bermakna kekuatan dan kesejahteraan yang diharapkan bisa mempersatukan warga Indonesia meski berbeda pilihan pada pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia yang tengah berlangsung. Maknanya yang istilahnya kalau naga ini kan kekuatan, jadi keberuntungan, ya kan, jadi untuk kedepannya jauh lebih baik. Harapan kita ya damai, yang penting intinya tentramlah semua rakyat, tidak ada kedepannya tambah sukses gitu. Harapan kita, apalagi sebagai etnis Tionghoa ya, khususnya semoga hasil dari pemilu berikutnya mendapatkan pemimpin yang dapat membuat rakyat, memperhatikan rakyat sehingga sebagai makmur. Sementara itu, puncak perayaan Imlek yakni Cap Gomeh yang dirayakan 15 hari sesudah perayaan Imlek pada tahun 2024 di Kota Padang tidak digelar demi menghormati proses pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia. Dari Kota Padang, demikian laporan Redoja Yusman, TVRI, Sumatera Barat. Tahun Baru Imlek 2024 merupakan tahun Sio Naga Kayu dalam kalender Cina. Sio Naga Kayu dinilai sebagai tahun yang membawa peluang baik dan kemajuan. Masyarakat Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek 2575 di kawasan Kelenteng Si Hin Kiong Kota Padang. Tampak masyarakat Tionghoa sembahyang secara hikmat dan penuh sukacita. Tahun Baru Imlek 2024 Sabtu 10 Februari 2024 menandai dimulainya Tahun Naga Kayu. Naga dikenal sebagai elemen yang memegang tempat penting dalam kebudayaan Tionghoa. Dijelaskan bahwa makhluk tersebut mampu membawa keberuntungan namun tak tertandingi dalam hal bakat dan keunggulan. Dalam astrologi Tionghoa, naga adalah hewan yang paling kuat dan berpengaruh. Naga terkenal agresif dan percaya diri. Orang dengan sio naga diyakini memiliki karakteristik tidak takut tantangan dan berani mengambil resiko. Tidak hanya itu, naga kayu juga merupakan simbol dari kekuatan, kemuliaan, kehormatan, keberuntungan hingga kesuksesan. Untuk tahun 2024 ini diramalkan akan membawa peluang, perubahan, dan tantangan yang hasilnya akan membawa ke arah yang lebih baik. Melalui Tahun Baru Imlek ini diharapkan dapat membawa perubahan dan kerukunan umat termasuk dalam mewujudkan pemilu damai di 14 Februari 2024. Ya, Imlek tahun ini berhubungan dengan akan adakan pemilu. Kita merayakannya secara sederhana dengan tujuan kebersamaan, kekompakan, dan semua paslon, semua pendukung juga harus bersama-sama
menegakkan kebersamaan dan kekompakan. Jadi tidak terpecah-pecah di antara umat yang ada di bangsa kita ini. Dengan sio naga kayu, walaupun naga itu kita anekdotkan adalah sesuatu yang kuat, keras dan gagah perkasa, dengan kondisi naga kayu kita hadapkan dengan ketentraman, kenyamanan, kehidupan bermasyarakat yang lebih bertoleransi dan kebersamaan. Tidak hanya itu, Tahun Baru Imlek juga dimaknai sebagai wujud keindahan keberagaman etnis di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. 新年快乐，万事如意，恭喜发财。Semoga kita semua hidup damai, tentram, dan sejahtera. Kita sangat mengharapkan pemilu ini berjalan dengan lancar, baik, dan kondusif. Naga kayu dalam kalender Tionghoa dianggap sebagai tahun yang membawa peluang baik dan kemajuan. Mereka yang lahir di tahun naga dinilai inovatif dan seringkali berkembang dalam karir profesional. Irwan Santoso, Nurul Kolbi, TVRI, Sumatera Barat. Kita ke informasi lain, saudara. Sebuah rumah permanen yang berada di Dusun Nareh, Desa Balai Naras, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, hangus dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran itu, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran ini terjadi saat masyarakat tengah melaksanakan sholat Jumat atau sekitar pukul 12:40 waktu Indonesia Barat, Jumat siang. Terlihat api membesar dan menghanguskan rumah permanen beserta seluruh isinya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran itu, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ridwan, Kepala Desa Balai Naras, mengatakan kebakaran terjadi saat berlangsungnya sholat Jumat di masjid, sehingga mobil kebakaran dan masyarakat setempat yang membantu memadamkan api terlambat dan menyebabkan rumah hangus dilalap si jago merah. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah yang bernama Betty Zarni lupa bahwa ia tengah memasak air di dapur. Sementara dirinya duduk bersama dua anaknya di ruang tengah rumahnya. Namun malang, api kompor yang lupa dimatikan itu membesar dan menyambar plafon rumah bagian belakang. Ia baru sadar saat warga berteriak mengatakan rumahnya terbakar. Namun kobaran api yang terus membesar membuat seluruh isi rumahnya tidak bisa diselamatkan, termasuk sebuah motor baru yang terkunci di dalam rumah. Perhiasan dan surat-surat berharga lainnya hangus terbakar. Kalau menurut keterangan dari korban itu dari pintu bakar, kebakar, tapi dia kebetulan nggak menyangka akan kumpul masih hidup, ternyata menyalar ke plafon, Pak. Untuk sementara korban menumpang di rumah tetangga jelang mencari tempat tinggal sementara. Korban berharap pemerintah maupun pihak terkait bisa membantu mereka. Dari Kota Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, 2 unit rumah permanen dan 1 unit wisma yang berada di Jalan Ahmad Yani, Nagari Pau, Kecamatan Lubuk Sikaping, hangus terbakar. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Kebakaran terjadi di Wisma Anugrah Jalan Ahmad Yani, Lubuk Sikaping dan menjalar kedua rumah warga. Di sekitar lokasi menghebohkan masyarakat setempat. Peristiwa yang menghanguskan 3 unit bangunan tersebut terjadi secara tiba-tiba, sehingga tidak banyak perabotan yang bisa diselamatkan. Kobaran api juga semakin membesar saat mulai menjalar ke rumah warga setelah menghanguskan wisma yang memiliki 7 kamar tersebut, sehingga membuat warga semakin panik. Bahkan warga yang rumah mereka berdekatan dengan wisma juga langsung mengeluarkan perabotan rumah, termasuk tempat fotokopi yang berada di sisi kanan wisma. Kabid Damkar Kabupaten Pasaman, Etri Waldi, mengatakan bahwa kebakaran tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 malam dan api baru dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku lebih kurang sekitar 2 jam. Untuk memadamkan api, Damkar Pasaman menerjunkan 2 unit armada, 1 unit dari Pos Lubuk Sikaping dan 1 unit lagi didatangkan dari Pos Tapus. Pemadaman juga dibantu dengan 1 unit armada water cannon milik Polres Pasaman, serta dibantu 1 unit armada dari PDAM untuk suplai air ke tangki mobil damkar.
Pemadaman juga dibantu menggunakan mesin pompa air portable dengan mengerahkan 3 regu tim pemadam. Menurut Ed Riwaldi, dalam upaya pemadaman, Damkar Pasaman cukup kesulitan akibat minimnya sarana dan prasarana. Terlebih 1 unit mobil Damkar Pos Lubuk Sikaping juga sedang rusak. Malam hari ini ada kejadian kebakaran di Lubuk Sikaping, khususnya di tempatnya penginapan Anugerah yang dampak dari kebakaran tersebut itu menjadi terdampak ada 3 bangunan. Kalau untuk Wisma Anugerah itu berapa ruangan Pak? Yang berapa kamar ya? Kalau ruangannya sekitaran, kalau penginapannya sekitar lebih kurang 7 kamarnya. Habis semua Pak ya? Habis semuanya. Bangunan ini bangunan apa ini Pak? Permanen apa semi permanen Pak? Kalau kita lihat di bangunannya itu bangunan permanen, tapi bangunan lama, bangunan tua lah. Data sementara dari Damkar Kabupaten Pasaman, kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Sementara untuk penyebab masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Damkar Pasaman menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap potensi kebakaran, terlebih saat memasak di dapur. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik, di antaranya mobil angkutan barang harus patuhi pembatasan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Bagi tanggapan PT Rencana bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Mai. Susah gitu. Apa lah? Kita ni kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana tahu kita pilih pemimpin yang pro kedalayan. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini? Ya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro kedalayan ya Pak Mai ya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji itu Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara
penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih karena Anda masih bersama kami saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Aliansi Masyarakat Korban Gempa atau AMKG menilai penyaluran bantuan gempa di Pasaman Barat tidak maksimal. Hingga saat ini pembangunan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan fasilitas umum belum selesai. AMKG meminta pemerintah daerah bisa bergerak cepat karena korban sudah menunggu selama 2 tahun. Korban gempa Kabupaten Pasaman Barat masih menunggu realisasi bantuan gempa yang terjadi 25 Februari tahun 2022 lalu. Rumah rusak berat dan sedang dan fasilitas umum rusak masih banyak belum ditangani. Secara kasat mata kerusakan dan puing gempa memang sudah mulai dirapikan. Namun masih banyak korban yang tinggal di huntara yang mereka modifikasi menjadi huntap atau membangun mandiri agar bisa hidup layak. Aliansi Masyarakat Korban Gempa menilai realisasi bantuan gempa tersebut tidak maksimal. Polemik beberapa korban gempa rusak berat turun status dari total 1.111 unit menjadi persoalan baru karena korban kebingungan dan menolak turun status. Berbagai upaya masyarakat menuntut hak dan percepatan penanganan gempa belum membuahkan hasil. Karena saat ini belum semua rumah rusak berat selesai dikerjakan dan rumah rusak sedang dan ringan belum juga dikerjakan. Mereka mendesak bantuan itu segera dicairkan. Semuanya kita berduga-duga semuanya. Kok sampai 1 tahun 8 bulan sampai hari ini belum cair? Ada apa sebetulnya? Semuanya kita akan menduga. Karena tidak berjalan pada porsinya. Tidak berjalan pada tempatnya gitu. Ada keterlambatan yang luar biasa. Nah, kita menduga-duga semuanya. Karena tidak ada yang jelas informasinya. Kalau tidak ada jelas informasi, kita menduga-duga semuanya. Dan kita menduga sekali itu. Jangan-jangan ada permainan di persoalan ini. Di sisi lain, BPBD Pasaman Barat mengaku sudah mengoptimalkan penyaluran bantuan. Persoalan teknis dan status menjadi beberapa kendala di lapangan. Bahkan beberapa waktu lalu, BPBD mengatakan sudah lebih 60% rumah rusak berat sudah tersentuh. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, guna menjaga kelancaran lalu lintas, Satlantas Polres Solo menghimbau agar para pengendara mobil angkutan barang mematuhi pembatasan operasional selama masa libur. Satuan Lalu Lintas Polres Solo menghimbau para pengendara, khususnya mobil angkutan barang, untuk mematuhi surat edaran Gubernur Sumatera Barat terkait pembatasan operasional angkutan barang selama masa libur Isra Mi'raj dan Imlek. Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari surat keputusan bersama atau SKB Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian PUPR untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas saat libur panjang. Waktu pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Meskipun dalam masa pembatasan, namun ada sejumlah kendaraan angkutan barang yang dikecualikan atau tetap bisa beroperasi, di antaranya kendaraan logistik pemilu, pengangkutan BBM, hewan dan pakan ternak, angkutan pupuk, angkutan sembako,
hantaran uang, dan keperluan penanganan bencana alam. Pihak Satlantas berharap para pengendara dapat mempedomani dan mematuhi aturan yang berlaku. Sementara itu, guna menjaga kondusif dan kenyamanan pengguna jalan, petugas kepolisian juga akan menertibkan pengendara yang melanggar lalu lintas seperti menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan helm, berbonceng tiga, ataupun pelanggaran lainnya. Dari Satlantas Polres Solo Arsuka mengimbau kepada masyarakat yang masih menggunakan genepot yang tidak sesuai dengan spesifikasi agar mencopot genepot tersebut dan menggunakan genepot standar. Dan juga yang pelanggaran lainnya seperti SIM, STNK. Dan juga kami mengimbau kepada masyarakat juga untuk masyarakat segera melakukan perpanjangan SIM atau membuat SIM. Sementara itu dilakukannya pembatasan mobil angkutan tersebut karena selama masa libur panjang diprediksi terjadi peningkatan volume kendaraan. Oleh sebab itu perlu pembatasan operasional angkutan barang pada jam sibuk dengan tujuan lalu lintas di Sumatera Barat tetap lancar dan kenyamanan masyarakat pun dapat terjaga. Dari Kabupaten Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pasca mendapatkan surat pemberitahuan pemberhentian penyelidikan dugaan pelanggaran pemilu dengan terlapor Bupati Pasaman Barat Ham Suardi, pelapor mengaku kecewa dan akan menempuh jalur hukum lain karena yang bersangkutan menilai alasan pemberhentian kurang tepat. Pelapor dugaan pelanggaran pemilu mengaku kecewa dengan sikap Gakumudu dan Bawaslu Pasaman Barat yang menghentikan proses penyelidikan terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan terlapor Bupati Pasaman Barat Ham Suardi. Pelapor berencana menempuh jalur hukum lain. Pasca menerima surat pemberitahuan pemberhentian penyelidikan dengan alasan tidak terpenuhi unsur, menimbulkan tanda tanya besar bagi pelapor. Karena sejak diregister hingga pemeriksaan ahli dan pihak lain berjalan lancar, namun semuanya gagal karena alasan tidak terpenuhi unsur di akhir pembahasan. Tri Tegar Marunduri selaku pelapor menilai ada kejanggalan dalam proses penghentian ini. Ia bersama tim penasihat hukum akan menempuh jalur lain agar keadilan demokrasi ini bisa tegak dan tidak dicederai oleh oknum. Tegar menilai semua unsur dan syarat sebuah laporan sudah dipenuhi. Bahkan dia mengaku sudah beberapa kali diperiksa dan menyerahkan barang bukti kepada Bawaslu. Namun pasca 14 hari bekerja penyelidikan dihentikan sehingga menimbulkan tanda tanya. Intinya laporan kita itu tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pidana di dalam. Apa sikap kita atas laporan yang dihentikan ini, Pak? Tentu kita tidak cuma sampai di sini, langkah-langkah hukum lainnya akan kita tempuh. Karena berdasarkan informasi yang kita peroleh dari proses pemeriksaan yang ada, itu kita mendapatkan informasi bahwasanya saksi-saksi ahli yang diperiksa itu menyampaikan ini duduk pidananya atau terpenuhi unsur-unsur. Sebelumnya Bawaslu Pasaman Barat menegaskan penghentian proses penyelidikan tersebut karena ada unsur yang kurang dan perbedaan pendapat terkait unsur pejabat negara dari salah satu unsur Gakumdu. Sehingga saat pleno diputuskan pemberhentian penyelidikan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pendistribusian logistik pemilu di Kabupaten Damasraya akan berlangsung dari 10 hingga 12 Februari mendatang. Untuk itu, Bawaslu Damasraya mengoptimalkan pengawasan pendistribusian logistik di daerah rawan, terutama di TPS yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan Jambi. Mengingat Damasraya yang berbatasan langsung dengan dua provinsi yakni Riau dan Jambi, Bawaslu Damasraya optimalkan pengawasan pendistribusian logistik pemilu di daerah rawan. Daerah rawan tersebut meliputi 7 variabel yakni penggunaan hak pilih, keamanan, kampanye, netralitas, logistik, lokasi TPS, jaringan internet dan listrik dengan 22 indikator. Sementara itu, Alde Radu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Damasraya mengatakan, data yang masuk dari Panwascam ada sejumlah nagari yang jaringan internet yang tidak memadai dan akses jalan yang rusak selama musim penghujan. Mulai dari nagari Banei Kecamatan 9 Koto, beberapa nagari di Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Koto Salak, nagari Koto Salak.
Bawaslu Damastraya akan mengawasi langsung pendistribusian logistik pemilu sampai dengan TPS tujuan. Pendistribusian pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS itu diawasi langsung oleh pengawas TPS kita di seluruh kecamatan, di seluruh daerah-daerah, seluruh TPS yang ada di Kabupaten Damastraya yang berjumlah 693 TPS. Nah, sementara informasi dari KPU bahwa pendistribusian logistik akan dimulai pada tanggal 10, 11, dan 12. Nah, ini akan kita awasi secara langsung, secara melekat pendistribusian logistik ke kecamatan. Selanjutnya, Bawaslu Damastraya juga menghimbau pengawas partisipatif mulai dari organisasi kepemudaan dan masyarakat untuk sama-sama mengawasi pesta demokrasi kali ini khususnya di Kabupaten Damastraya. Dari Damastraya, demikian laporan Muhammad Didit, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang terangkum dalam segmen Cerdas Memilih. Menjelang masa tenang, Bawaslu Kota Padang meminta peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan agar menertibkan dan menurunkan alat peraga kampanye secara mandiri. Selama masa tenang, peserta pemilu dilarang untuk berkampanye baik secara langsung termasuk di media dan lembaga penyiaran. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Padang mengingatkan peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan untuk dapat menurunkan alat peraga kampanye atau APK dan bahan kampanye secara mandiri. Hal ini mengingat karena hari ini merupakan batas terakhir masa kampanye sebelum memasuki masa tenang, mulai Minggu 11 Februari menjelang hari pencoblosan Rabu 14 Februari 2024. Anggota Bawaslu Kota Padang Akhiro Murio mengatakan, memasuki masa tenang, Bawaslu mengimbau peserta pemilu agar menertibkan dan menurunkan sendiri alat peraga kampanye, karena selama masa tenang peserta pemilu dilarang untuk berkampanye. Bawaslu Kota Padang mengirimkan surat imbauan kepada peserta pemilu untuk menurunkan seluruh atribut kampanye yang ada. Jika imbauan tersebut tidak diindahkan oleh peserta pemilu, Bawaslu akan menertibkan APK dan BK tersebut dan nantinya akan dimusnahkan. Bagi peserta pemilu, yang pertama kami menghimbau terkait dengan ada larangannya pada masa tenang 3 hari masa tenang ini, itu pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Februari itu tidak ada BK ataupun APK yang beredar lagi. Dalam ini kami menghimbau pada partai politik untuk mencopot sendiri APK ataupun BK mereka ini. Pertama, yang kedua, jika himbauan ini tidak dilaksanakan, kami akan melakukan penertiban yang nantinya barang-barang hasil penertiban kami ini kita akan langsung eksekusi untuk dimusnahkan. Selama masa tenang, peserta pemilu juga diingatkan untuk tidak melakukan bentuk kampanye pemilu lainnya, baik di media massa, media sosial, dan media penyiaran, termasuk melakukan pelanggaran lain seperti politik uang. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, KPU Kabupaten Pasaman mulai mendistribusikan logistik pemilu untuk 3 kecamatan hari ini. Jadwal pendistribusian logistik itu sengaja dipercepat lantaran ketiga kecamatan tersebut masuk dalam kategori rawan jarak atau jarak tempuh yang cukup jauh dari gudang logistik KPU di Lubuk Sikaping, serta akses di lokasi juga sulit akibat jalan rusak. Untuk meminimalisir resiko tidak sampainya logistik pemilu di TPS pada hari H pencoblosan, KPU Kabupaten Pasaman mempercepat jadwal pengiriman yaitu pada H-4 pemilihan. Distribusi logistik itu dipercepat hanya untuk 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mapatunggul Selatan, Mapatunggul, serta Kecamatan Duokoto. KPU Kabupaten Pasaman bekerjasama dengan PT Pos dikawal oleh pihak kepolisian, TNI, jajaran Bawaslu, serta jajaran KPU, termasuk juga pengawalan dari BPBD serta instansi terkait lainnya. Menurut Ketua KPU Kabupaten Pasaman Taufik, distribusi logistik dilakukan dalam 3 tahap, mulai H-4 untuk daerah yang jauh atau sulit dijangkau, kemudian juga ada 3 kecamatan untuk daerah yang dekat atau mudah dijangkau, yaitu Kecamatan Lubuk Sikaping, Bonjol, dan Panti. Sementara 6 kecamatan lainnya pendistribusian dimulai H-3 pencoblosan.
Data KPU untuk saat ini terdapat 2 TPS dengan akses yang cukup sulit. Harus ditempuh dengan menggunakan perahu, yaitu TPS yang berada di Jorong Patamuan Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapatunggul Selatan. Amin 4 ini kita sudah mulai untuk distribusi logistik dari gudang KPU Kabupaten Pasaman ke beberapa titik. Tentu kita juga akan tempatkan nanti di kantor Wadinagari. Untuk Amin 4 ini ada 3 kecamatan, Kecamatan Mapatunggul Selatan, kemudian juga Kecamatan Mapatunggul, kemudian juga Kecamatan Dua Koto. Jadi seluruh armada yang turun hari ini itu ada 8 truk. Jadi kita memang bekerja sama dengan PT Pos untuk mendistribusikan logistik kita ini sampai kepada kantor Wadinagari di tingkat kelurahan atau desa. Pendistribusian logistik diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan aman serta tidak ditemukan adanya kendala yang cukup berarti. Sementara itu, KPU juga memastikan logistik yang dikirim sudah dikemas sebaik mungkin agar tidak terjadi kerusakan selama dalam perjalanan, terutama ke daerah yang jauh serta sulit untuk dijangkau. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, KPU Pasaman Barat akan mendistribusikan logistik pemilu hari ini. Tujuan awal berada di 2 dapil dengan total 5 kecamatan di bagian utara Kabupaten Pasaman Barat. Logistik akan dibawa menggunakan truk dikawal polisi hingga ke gedung PPK. Setelah dinyatakan selesai pengepakan, KPU Pasaman Barat akan mulai mendistribusikan logistik pemilu pada Sabtu siang. Distribusi pertama akan menuju 2 dapil dan 5 kecamatan di bagian utara Kabupaten Pasaman Barat. Menggunakan truk dengan pengawalan polisi, logistik pemilu itu akan sampai di gudang PPK Kecamatan Sungai Bermas, Ranah Batahan, Sungai Aur, Lembah Melintang, Koto Balingka, dan Sungai Aur hari ini. Selama distribusi, truk akan dikawal polisi dan petugas dari KPU. Ketua KPU Pasaman Barat Alfi Syahrin mengaku secara umum logistik pemilu sudah diproses. Pendistribusian pertama memprioritaskan kecamatan terjauh. Bahkan ada beberapa TPS di kecamatan tersebut harus ditempuh dengan armada khusus atau kapal karena berada di daerah pinggir dan pulau. Sesampai di gudang PPK, logistik akan diamankan tim PPK dan harus sampai di sekitar TPS 1 hari sebelum pemungutan suara atau paling lambat tanggal 13 Februari, sehingga KPPS bisa bekerja maksimal di hari pemungutan suara. Besok tanggal 10 sudah melaksanakan distribusi logistik dari KPU Pasaman Barat ke PPK kita. Salah satunya itu di Kecamatan Sungai Bermas, Ranah Batahan, Koto Balingka, Sungai Aur, dan Sasak Posisi. Itu perencanaan yang sudah ready dan insya Allah besok sudah kita distribusikan oleh PPK. KPU optimis pendistribusian bisa berjalan dengan lancar karena tim sudah menjalin komunikasi dan meminta jajaran PPK bekerja maksimal dan menjaga logistik aman saat datang hingga kembali ke KPU pasca pemungutan dan hitung surat suara selesai. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Damasraya mulai distribusikan logistik pemilu tahun 2024 di 4 kecamatan. Pendistribusian akan dilaksanakan hingga 12 Februari mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Damasraya mulai mendistribusikan logistik pemilihan umum tahun 2024 di 4 kecamatan yang jauh dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. France Putra, Ketua KPU Damasraya, mengatakan hari ini ada 4 kecamatan yang jauh dari gudang KPU sendiri. 4 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Sungai Rumbai di 62 TPS sebanyak 310 kotak, Kecamatan Tiumang 42 TPS 210 kotak, Kecamatan Asam Jujuhan 33 TPS 165 kotak, dan Kecamatan Kota Besar 80 TPS 400 kotak. Pendistribusian logistik akan berlangsung hingga Senin depan di 7 kecamatan. Untuk hari ini 4 kecamatan yang akan kita distribusikan. Jadi alhamdulillah kita melakukan pelepasan secara seremonial yang dihadiri oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, Bupati Damasraya, Bapak Kapolres, Ketua DPRD dan Pak Dandim, serta yang instansi lainnya, dan itu dilaksanakan di depan kantor KPU. Pendistribusian logistik dikawal ketat oleh tim gabungan TNI dan Polri untuk memastikan keamanan hingga sampai ke TPS tujuan. Dari Damasraya, Muhammad Didi, TVRI Sumatera Barat melaporkan.
Sementara itu, Saudara, KPU Kota Solo akan distribusikan logistik ke TPS 1 hari menjelang pemungutan dan perhitungan suara. Sampai sejauh ini, KPU Kota Solo memastikan tidak ada kendala dalam pendistribusian. Komisi Pemilihan Umum Kota Solo memastikan seluruh logistik pemilu 2024 sudah siap untuk didistribusikan ke 236 tempat pemungutan suara atau TPS. Ketua KPU Kota Solo Arian Tony mengatakan secara keseluruhan mulai dari sortir lipat, pengesetan dan packing sudah selesai dilaksanakan dan tinggal didistribusikan. Sesuai dengan pedoman teknis, pendistribusian logistik pemilu akan dilakukan 1 hari jelang pemungutan dan perhitungan surat suara. Dari 236 TPS di Kota Solo, nyaris tidak ada potensi kendala soal distribusi. Seluruhnya bisa dijangkau menggunakan kendaraan yang nantinya disiapkan oleh KPU untuk pengangkutan. Meski demikian, pihak KPU juga tetap mengharapkan dukungan seluruh instansi terkait pemilu 2024 mulai dari Bawaslu, TNI Polri, OPD, lembaga adat, dan pihak terkait lainnya. Persiapan distribusi kita sudah 100%. Untuk rencana distribusi karena kondisi geografis di Kota Solo sangat memadai untuk moda transportasi darat kita. Insya Allah tanggal 13 Februari 2024 kita akan distribusikan ke seluruh TPS-TPS yang ada. Sementara itu, pihak KPU Kota Solo juga sudah memetakan atau melakukan pembahasan terhadap berbagai kemungkinan atau potensi gangguan dalam distribusi logistik. Diharapkan pendistribusian logistik nantinya bisa berjalan lancar di hari pemungutan dan perhitungan suara. Dari Kota Solo, demikian laporan Adi Pratama Setiawan, TVRI, Sumatera Barat. KPU Sumatera Barat memastikan seluruh pemilih disabilitas akan mendapatkan layanan prioritas dalam menyalurkan hak suaranya di pemilu 2024. Tidak hanya itu, Saudara, KPU Sumatera Barat melalui KPPS akan memberikan layanan pencoblosan surat suara di rumah masing-masing pemilih disabilitas jika terkendala kondisi fisik ataupun kesehatan sehingga tidak bisa mendatangi TPS. Menyambut pelaksanaan pemilu 2024, KPU Sumatera Barat terus mematangkan persiapan hingga hari pemungutan suara nantinya, sehingga seluruh pemilih termasuk pemilih disabilitas dapat menggunakan hak suara. Komisioner KPU Sumatera Barat Ori Satifah Syakban mengatakan nantinya pada hari pemungutan suara pemilih disabilitas akan mendapatkan layanan prioritas. Melalui layanan ini pemilih disabilitas berkesempatan untuk melakukan pencoblosan lebih awal dari pemilih lainnya. KPU Sumatera Barat juga memastikan bahwa KPPS akan memfasilitasi pemilih disabilitas untuk menggunakan hak suaranya di rumah masing-masing karena tidak memungkinkan menuju ke TPS karena kondisi fisik ataupun kondisi kesehatan. Layanan memilih di rumah dapat diberikan jika pemilih disabilitas menyampaikan informasi kepada KPPS di hari pemungutan suara sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Oke, nanti di TPS kita ini ada layanan disabilitas. Nah, pertama diawali dengan adanya kursi prioritas di bagian depan sekali. Jadi nanti siapa pemilih yang duduk di depan, yang kondisinya disabilitas, nanti Ketua KPPS akan mendahulukan, memberikan kesempatan kepada pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilih. Itu yang pertama modelnya. Yang kedua, pemilih disabilitas yang tidak sanggup atau tidak mampu datang ke TPS, kami juga akan melayani pemilih tersebut dengan cara mendatangi rumah-rumah pemilih tersebut. Saat ini sebanyak 31.864 pemilih disabilitas tercatat sebagai daftar pemilih tetap yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Barat. Pemilih disabilitas terbanyak di Kabupaten Agam sebanyak 3.573 pemilih, kemudian 3.341 pemilih disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman, dan 3.116 pemilih di Kabupaten Pesisir Selatan. Irwan Santoso, Nurul Kobi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini karena usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya, di antaranya 296 atlet Sumatera Barat akan mengikuti PON 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nimpa kita sekali dah, Ambo. Cincan sting dulu ya ndak. Wih, sebenarnya santing ko. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cuk banyak tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing, kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia
banyak-banyak mana makan, Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Woi, gampang aku, Yen. Bata, diet lah diet. Insya Allah, anak ambu agia asi eksklusif 6 bulan. Benjamin, ambu agia asi eksklusif juga, Mayen. Sampai kini, imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas, kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budi nyogol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nyo magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Pemilu serentak 2024, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ayo kita nyoblos. Rabu, 14 Februari 2024. Hidupkan demokrasi dengan suaramu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Barat hari ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Berawal dari keresahan terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah plastik, UMKM Trash to Move menyulap sampah plastik menjadi barang bernilai ekonomis. Mereka mengumpulkan sampah plastik, mengolah dan mendaur ulang menjadi produk furniture seperti kursi dan meja estetik. Momen Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor Perdana tahun 2024 di Kota Padang juga dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk mereka. Salah satunya yakni Trust to Move ini. Berawal dari sekumpulan anak muda yang mempunyai keresahan terhadap banyaknya sampah plastik yang berpotensi merusak lingkungan, kemudian mereka olah menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomis. Beranggotakan 4 orang, Trust to Move mengolah dan mendaur ulang sampah plastik menjadi barang-barang furnitur seperti kursi dan meja estetik, serta beberapa produk lainnya yang dijual dengan kisaran harga dari 200 hingga 500 ribu rupiah. Menurut salah seorang pelaku UMKM Trust to Move, Rovan mengatakan,
Usaha ini mulai diinisiasi sejak 1 tahun yang lalu, tapi produksinya baru dilakukan 4 bulan terakhir secara mandiri, baik dari segi biaya maupun alat produksi. Mereka berharap usaha ini dapat didukung oleh pemerintah baik dari segi produksi termasuk pemasaran, sehingga UMKM khususnya Trust to Move yang mengolah sampah plastik menjadi barang furnitur atau mebel dapat terus berkembang. Ya, ini salah satu unit usaha kami, Bang, yang bergerak dalam pengolahan sampah plastik terutamanya. Nah, jadi kalau sampah plastik ini kan biasanya di problem ini, Bang. Karena ya pertama itu selain sampah organik yang pertama, baru sampah. Kalau sampah organik itu masih bisa dilakukan treatmentnya, mungkin kayak ada nama itu dikubur di depan rumah kan jadi pupuk, itu gampang banget. Tapi ya sampah plastik ini ya jadi problemnya. Kalau udah dibuang ke tanah, ya gitu-gitu aja. Dibuang ke laut makin gila, buang ke sungai jadi banjir. Nah, jadi kenapa nggak kita lakukan semacam proses melakukan produksi. Nah, jadi istilah itu, jadi barang itu bukan sekedar jadi kerajinan, jadi semacam furniture, jadi barang-barang memiliki nilai jual. Di samping itu, Rofan juga mengajak masyarakat untuk dapat meningkatkan kesadaran agar lebih peduli dalam memilah sampah, terutama sampah plastik, serta tidak membuang sampah plastik sembarangan karena berpotensi merusak lingkungan. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, potensi wisata di Pulau Pigago Nagari Air Bangis sangat tinggi. Selain pulau dan pantai yang masih asri, jarak tempuh dari daratan Air Bangis cukup dekat dan tidak dipungut biaya untuk bisa menikmati keindahan alam. Keindahan wisata bahari di Kabupaten Pasaman Barat tersebar di beberapa kecamatan. Pulau Pigago di sekitar Nagari Air Bangis menjadi salah satu tujuan destinasi wisata andalan karena kondisi pulau dan pantai di Pigago masih asri. Wisatawan tidak dipungut biaya untuk masuk ke pulau, namun wisatawan harus menyewa perahu warga lokal untuk mengakses ke pulau tersebut. Dengan biaya Rp20.000 per orang, wisatawan bisa berlibur dengan puas. Di pulau tersebut bisa menggelar beberapa kegiatan, berenang, memancing, atau sekedar bertamasya bersama anggota keluarga meski tidak berpenghuni. Pulau tersebut sudah memiliki hanggar tempat sandaran perahu. John Kennedy, salah seorang pengunjung, mengaku rutin berwisata ke daerah tersebut. Selain indah dan mudah diakses, Pulau Pigago sangat bersih dan tenang. Namun ke depan butuh pembenahan agar pulau tersebut tertata dengan baik dan terjaga keasriannya. Selain Pulau Pigago, Pulau Panjang dan beberapa destinasi pantai lainnya juga layak dikunjungi di Pasaman Barat karena memiliki hamparan pasir yang cukup bersih dan dekat dari pemukiman sehingga ramah terhadap wisata keluarga. Terjangkau untuk keluarga, membawa keluarga ke sini tidak memerlukan biaya yang begitu banyak. Artinya cukup kita membawa ongkos dari Air Bangis menuju Pulau Pigago. Artinya tidak banyak biaya yang kita keluarkan, tetapi tempat ini ditawarkan dengan pemandangan yang cukup indah, membuat suasana kita di sini nyaman. Secara umum, daerah pesisir pantai Pasaman Barat memiliki potensi besar di bidang wisata, seperti daerah Sikabau, Sasak, dan Maligi. Akses menuju lokasi dan keberadaan sarana penunjang di lokasi harus dibenahi ke depannya. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sebanyak 296 atlet dari 40 cabang olahraga ditetapkan sebagai perwakilan Sumatera Barat berlaga pada Pekan Olahraga Nasional ataupun Aceh Sumatera Utara 2024. KONI Sumatera Barat akan melaksanakan pelatihan daerah guna menyiapkan para atlet sehingga dapat berlaga secara maksimal pada Pekan Olahraga Nasional nanti. KONI Sumatera Barat menetapkan 296 atlet dan 74 pelatih dari 40 cabang olahraga bakal berlaga di Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh Sumatera Utara 2024. Penetapan atlet Sumatera Barat di PON ini diputuskan dalam rapat pleno KONI Sumatera Barat yang digelar di Sekretariat KONI pada awal Februari 2024. Ketua KONI Sumatera Barat Roni Pahlawan mengatakan, sesuai hasil rakor, atlet yang akan diberangkatkan ke PON 2024 adalah peraih emas Porwil dan peringkat 1-6 di BK PON. Ketua KONI Sumatera Barat menjelaskan, dengan telah ditetapkannya atlet yang akan berlaga di PON nanti, KONI Sumatera Barat akan melaksanakan pelatihan daerah atau Pelatda. Pelatda ini rencananya akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan para atlet Sumatera Barat dari setiap cabang olahraga dapat mempersiapkan diri dengan matang selama Pelatda,
sehingga dapat berjuang dengan maksimal dan berprestasi di PON Aceh Sumatera Utara yang dijadwalkan akan digelar pada September 2024. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Para partai politik yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Badan Pengawas Pemilu menghimbau para partai politik peserta pemilu saat melakukan kampanye sesuai aturan yang ditetapkan. Untuk itu, para peserta pemilu diminta untuk lebih memberikan nilai edukasi politik saat kampanye dan tidak melakukan pelanggaran termasuk melibatkan anak di bawah umur. Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan mewanti-wanti agar para peserta pemilu untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap anak, seperti tidak melibatkan anak-anak dalam pelaksanaan kampanye rapat umum atau kampanye akbar mulai berlangsung, di mana anak-anak dilarang untuk menggunakan atribut partai politik. Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Azhari, menegaskan partai politik maupun peserta pemilu dilarang melakukan eksploitasi kepada anak saat tahapan kampanye. Pasalnya hal itu dapat mengganggu kesehatan, keamanan, dan kenyamanan anak. Larangan untuk menggunakan anak sebagai bahan kampanye wajib dilakukan hingga keluarnya hasil pemilu 2024. Menurut Azhari, pada pemilu 2024, anak-anak masih dilibatkan dalam berbagai kegiatan kampanye ataupun digunakan sebagai alat kampanye. Oleh sebab itu, Bawaslu telah menyurati beberapa pimpinan partai politik mengenai fenomena ini, supaya jangan sampai simpatisan ataupun pendukung mereka mengajak anak-anak dalam setiap kegiatan kampanye, karena mereka tidak memiliki keterlibatan dalam pesta 5 tahunan tersebut. Di samping itu, lanjutnya, selama tahapan kampanye yang sudah dimulai sejak 28 November 2023 yang lalu, sampai hari ini Bawaslu telah melakukan beberapa antisipasi dan pencegahan eksploitasi kepada anak, khususnya atas pembagian atribut kaos partai dan pasangan calon terhadap anak di bawah umur. Beberapa atribut kaos yang dibagikan kepada anak-anak oleh peserta pemilu telah dikembalikan, karena Bawaslu mengoptimalkan peran pencegahan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu. Ya, pada prinsipnya sebenarnya kita mengharapkan jangan sampai anak dijadikan ajang eksploitasi kampanye oleh calon tertentu atau partai tertentu, peserta pemilu tertentu untuk kepentingan kampanye mensukseskan agenda mereka, karena ini sebenarnya tentu melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, kami harapkan kepada seluruh peserta pemilu, karena khususnya nanti di tahapan kampanye rapat akbar, rapat umum, jadi untuk jangan melibatkan anak-anak dalam berkampanye. Selain itu, Azhari mengingatkan pelibatan anak dalam kegiatan pemilu dapat dikenakan tindak pidana seperti yang tercantum dalam regulasi yang ada. Misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 15A yang menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Begitu pula dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, khususnya pasal 280 ayat 2 huruf K, tegas menyatakan bahwa pelaksana atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Larangan pelibatan anak dalam kampanye juga diatur secara tegas dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashid, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Kejati Bangka Belitung menetapkan AA, mantan Direktur Operasional dan Produksi PT Timah Tbk sebagai tersangka kedua atas dugaan kasus korupsi proyek washing plant atau mesin cuci biji timah milik PT Timah Tbk tahun 2017 hingga tahun 2019. Adapun kerugian negara atas kasus tipikor tersebut lebih dari 29 miliar rupiah. Setelah Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 14 Desember lalu menetapkan IA sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan washing plant atau mesin cuci biji timah milik PT Timah Tbk tahun 2017 hingga tahun 2019. Kini, pada sidang tadi giliran AA, mantan Direktur Operasional dan Produksi PT Timah Tbk,
Era dituntut Riza Pahlevi yang kini masih dalam proses pemeriksaan. AA terlihat sudah menggunakan rompi orange saat keluar dari ruangan pemeriksaan dan digiring oleh personel Intel Kejati Bangka Belitung memasuki mobil tahanan yang kemudian dibawa ke Lapas Pemasyarakatan Kota kelas 2B Sungai Liat untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Asisten Intelijen Kejati Bangka Belitung Fadil Regan mengatakan terdapat perbedaan tempat penahanan antara tersangka IA dan juga AA. Hal ini merupakan salah satu strategi penyidik dalam hal penguatan pembuktian kasus tipikor ini, karena tidak menutup kemungkinan dalam kasus ini nantinya akan bertambah tersangka baru. Penyidikan tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik, yang awalnya penyidik menduga telah terjadi pelanggaran hukum dalam pembangunan washing plant di unit Gudang Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan hasil penyidikan, telah ditemukan bukti permulaan cukup atau minimal 2 alat bukti, sehingga penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Yang bersangkutan ini kemudian berdasarkan pendapat dari penyidik dilakukan penahanan di dalam rutan kelas 2B Sungai Liat di Sungai Liat Kabupaten Bangka. Jadi memang kita tempatkan di Sungai Liat karena memang ada strategi dari penyidik yang dalam rangka untuk melengkapi atau memperkuat pembuktian. Kasus tindak pidana korupsi pengadaan mesin cuci biji timah pada proyek Cutter Suction Degree atau CSD dan washing plant milik PT Timah Tbk ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari 29 miliar rupiah. Dari Pangkal Pinang, Rizaldo, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Saudara, arus penumpang di Pelabuhan Ulelue, Banda Aceh menuju Sabang memasuki libur panjang dan jelang pemilu 2024 mengalami peningkatan. Koordinator Pelabuhan Uleleu, Muhammad Rihwan Siregar, mengakui terdapat peningkatan penumpang dari Banda Aceh menuju Sabang. Peningkatan penumpang menuju Sabang dari Banda Aceh meningkat sekitar 20%. Jika dibandingkan sebelumnya, penumpang yang naik rata-rata hanya 800 hingga 1.000 orang, maka saat ini jumlah penumpang mencapai 1.400 orang lebih. Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Uleleu, Kota Banda Aceh, Muhammad Rihwan Siregar mengatakan, arus penumpang memasuki libur panjang Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek diakui mengalami peningkatan, namun tidak terlalu signifikan dengan yang pulang ke Sabang untuk mencoblos pemilu. Dia mengatakan hari ini kapal cepat dan kapal lambat menambah 1 trip, di mana kapal cepat menjadi 5 trip, kapal lambat menjadi 4 trip untuk mengantisipasi jumlah penumpang yang meningkat. Hadapi libur panjang ini ada peningkatan penumpang ke Sabang sekitar 20%. Ini penumpang umumnya didominasi dari kalangan pelajar, mahasiswa atau umum? Umum semua, ada teman, ada juga beberapa yang rombongan dari luar daerah, ya konvoy, bawa kendaraan, didominasi dari Sumatera Utara, atau dari nomor polisi kendaraannya. Kepada calon penumpang dihimbau mempersiapkan segala sesuatu sebelum berangkat, terutama menjaga barang dan diri sendiri sehingga sampai ke tujuan. Untuk tarif angkutan kapal hingga saat ini tidak ada kenaikan, yakni 100.000 per orang dengan kapal cepat. Sedangkan tarif kapal feri menuju Sabang 35.000 per orang, dengan kendaraan roda 2 68.000 dan mobil pribadi 450.000 dengan 5 penumpang. Dari Banda Aceh, Fajariana, TVRI melaporkan. Tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rukbia Natasha. Dan saya M. Oscar Surya Yoga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda, Saudara. Saudara, kami keluarga besar TVRI Sumatera Barat mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2575 Kong Zili. Xin Yen Kuai Le Gong Si Fak Choi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.